milik Allah. Walahul hamd, dan bagi Allah segala pujian, karena Dia yang berhak untuk dipuji. Terkadang kita nih manusia minta dipuji, ingin disanjung. Ingin dia apa Ustaz? Bahasanya Ustaz? Disanjung ya, disanjung tuh ingin disebut-sebut kebaikannya, dipuji. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Kau tuh apa yang kau lakukan? Kau bisa sholat itu karena Allah. Saya bisa ceramah, siapa yang bikin saya bisa ceramah? Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bersedekah, Allah yang bikin kita bersedekah. Hati kita tergerak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, yang Dia diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Maka kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi kita. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat dengan perintahnya. Kita harus jauhi larangannya. Kalau tak mampu melaksanakan, jangan diakal-akali. Diakal-akali itu apa Ustaz? Sama diakal-akali itu. Gimana ini yang wajib jadi nggak wajib? Gimana yang haram ini ya jadi halal sedikit lah, nggak apa-apa. Jangan. Seorang yang beriman itu, Allah mensifati mereka di akhir surat Al-Baqarah apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu sifatnya orang beriman. Jadi model di militer. Di militer itu, nggak tahu di Singapura. Kita kalau di Indonesia itu, kalau jenderalnya panggil anak buah, sini. Apa jawab dia? Siap, komandan. Dia nggak tahu mau disuruh apa, nggak tahu. Yang penting siap dulu. Dan seorang mukmin, apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Perkara kita tak bisa melaksanakan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah. Kita mohon ampun. Karena kalau kita sudah mengakal-ngakali syariat Allah, akhirnya ada banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita berusaha untuk melaksanakan sami'na wa ata'na, terkadang subhanallah di beberapa masjid di Indonesia nih, kan disunahkan imam itu kalau mau sholat untuk meluruskan shaf. Dia mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuh min tamamis shalah. Masya Allah, saya senang ketika imamnya itu mengamalkan sunnah itu. Makmumnya secara serempak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi softnya tetap jauh-jauh. Jadi saya berpikir, tuh sami'na wa ata'na itu bukan ucapan, itu perbuatan sebenarnya. Jadi mereka itu softnya tetap nggak ada yang rapat, tapi perkataannya sami'na wa ata'na. Allahu Akbar ya. Kita benar-benar sami'na wa ata'na. Kalau tak mampu, karena terkadang sebagian orang tak bisa melaksanakan perintah Allah karena ada kondisi. Dan kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia dipenjara oleh penguasa pada waktu itu. Tatkala azan dikumandangkan, beliau itu berdiri dari tempat istirahatnya di penjara, di jail ya. Dia berdiri menuju ke pintu penjara. Dia dengar azan di luar. Dia mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa jawab Engkau sampai sini, ya Allah. Dia jawab tuh panggilan Allah. Tapi dia cuma bisa sampai situ, nggak bisa dia keluar dari penjara. Tapi dia tetap bagaimana dia ingin sami'na wa ata'na. Nggak ada ucapan, ya anak kan di penjara, nah nggak bisa tuh. Tapi tetap dia berusaha. Bagaimana dia menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, yang bisa sami'na wa ata'na.